Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang kami muliakan, pertama dan utama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu wa la rasul ba'dahu, tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami muliakan, Al-Qur'an itu memiliki tingkat sastra yang tinggi. Maka ketika kita mencoba untuk mendalami makna-makna kandungan-kandungannya, ini memang harus tajam pisau analisanya, harus tajam juga feelingnya dan perasaannya. Kenapa demikian? Untuk menghindari kedangkalan-kedangkalan pemaknaan. Sebagai contoh misalnya, dalam banyak ayat berbicara tentang surga. Surga itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah jannah. Jannah ini kalau kita cari di kamus, Pak, artinya adalah kebun. Ya, bahkan spesifik lagi, kalau jannah itu artinya adalah kebun yang itu ada pohon kurmanya. Ya. Nanti kalau lebih dari pohon kurma itu namanya hadiqah. Jadi kalau macam-macam itu namanya hadiqah. Ya. Nah maka ketika kita digambarkan, mungkin kita memaknanya secara dangkal. Surga itu kebun, ya, tajri tahtahal anhar, yang mana di situ ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Di belakang rumah kita kebun, Pak. Sebelah rumah ada sungainya. Berarti saya di surga, kan gitu. Ini kalau kita berbicara bagaimana para alim ulama membicarakan, menafsirkan tentang surga, dilihat dari sudut pandang misalnya. Bahwa surga itu ketika Al-Quran turun di Arab, kondisinya bagaimana, Pak? Di mana tempatnya? Iklimnya apa? Padang pasir. Ya kan? Untuk mendapatkan bayangan tempat yang enak itu apa? Ya kebun. Untuk mendapatkan sungai yang mengalir kan susah. Maka diberikan satu pancingan, ya, agar surga itu seperti itu. Tapi kalau itu kan sastra, ya. Ketika sastra itu kan level paling tinggi dari sebuah bahasa itu kan sastra. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu yang pertama sorof, nahwu nanti naik ke balaghah. Balaghah itu ada 3 macam. Nanti yang terakhir yang paling tinggi adalah ilmu arud. Dan dari sini kita memahami bahwa penggambaran surga itu tidak sesederhana itu sebenarnya. Karena ini yang pertama, ya. Karena nanti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, surga itu la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh satu mata pun, baik matanya jin maupun matanya manusia, tidak pernah melihat. Artinya penggambarannya kan sungguh luar biasa, yang ini tidak diserupakan dengan apapun yang ada saat ini. Kita menghayal, misalnya tasawur, menghayal, berimajinasi, nanti kayaknya di surga modelnya seperti ini. Enggak, ya. La ainun ra'at, la udhunun sami'at, ya, wala khatrun fi qalbil bashar. Tidak pernah jadi tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbesit dalam pikiran manusia. Allah, berarti gimana ya? Kita nggak bisa gambarkan lah. Pokoknya itu sangat luar biasa. Kenapa kadang-kadang kita mendangkalkan surga itu taman? Itu kan metafora aja, Pak. Dalam kita bahasa Indonesia saja ada majas, ya. Itu kan cuma penggambaran saja, peminjaman istilah saja, ya, supaya ada yang disebut lah, istilahnya seperti itu. Tapi pada hakikatnya surga tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Kenapa saya menyodorkan sudut pandang seperti ini? Biar kita ini latihan ikhlas, Pak. Ya memang tidak apa-apa kalau kita pengen menginginkan surga, orang Allah itu juga memberikan
hadiahnya seperti itu kok. Tapi kan kalau bisa levelnya itu agak tinggi Pak. Kita bercita-cita setinggi langit, kalau nggak kesampaian kan setinggi pohon kelapa, kan gitu ya. Artinya ketika dalam ibadah, kita fokuskan itu bukan masalah penggambaran, tapi benar-benar kita ngabdi betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar untuk ikhlas. Kita belajar untuk naik level, kita belajar untuk meninggikan makom kita untuk lebih yang sesuatu yang lebih tinggi. Maka kalau kita berkaca kepada diri kita, kalau kita hanya tertuju pada gambaran-gambaran yang sebenarnya itu adalah majas saja, pinjaman makna saja, meminjam makna saja, itu kita kadang terjebak di istilah-istilah saja. Yang kedua, banyak sekali kemudian di dalam Al-Quran sungguh luar biasa. Misalnya begini, hurun in, yaitu bidadari. Diterjemahkan apa Pak? Bidadari. Nah kan ibu-ibu protes. Nah terus masa yang wanita tidak ada bidadara? Akhirnya muncul kata bidadara. Bidadari terus akhirnya bidadara. Sebenarnya gini Pak, hurun itu ya, hur itu dari kata haur. Ya itu hur itu hebatnya Al-Quran itu dalam kata hur itu dalam bentuk jamak. Kalau bahasa Inggris itu plural. Ya. Jadi bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Artinya apa? Jadi hur'in, ain itu dari kata ain itu mata. Ya. Itu bisa bermakna laki-laki atau perempuan. Jadi bisa bidadari atau bidadara. Ya. Yang kedua bisa bermata sipit atau bermata lebar. Ya. Ini untuk jadi segala level tingkat berpikir manusia kan macam-macam ya. Ibnu Rus itu mengatakan ada beberapa level itu Al-Quran itu ingin berdialog dengan kita. Misalnya gini, saya luaskan sedikit. Ibnu Rus itu Al-Quran itu ya menyapa kita itu untuk tingkat berpikir level yang rendah itu seperti kita ngomong ke anak kecil, pengen coklat atau permen, gitu ya. Dibalik, permen apa coklat, coklat. Anak-anak kan gitu, anak kecil dipilihnya. Kan tapi pilihan. Dalam Al-Quran juga banyak pilihan. Kalau lain syakartum, nah, kalau engkau bersyukur gini. Walain kafartum inna adzabil syadid. Ya kan? Pilihan, mau syukur, mau kufur, mau beriman, mau kafir, kan gitu. Ya. Banyak pilihan. Itu untuk tingkat berpikir rendah. Apa soalnya? Pilihan ganda. Tinggal suruh milih. Tapi untuk level berpikir yang lebih tinggi, ini soalnya esai. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Apa sih Al-Qari'ah itu? Kalian tahu apa tentang Qari'ah? Itu kan orang berpikir, ini soalnya esai. Ya. Tingkat berpikir yang lebih tinggi lagi, ini lebih kompleks Pak. Makanya Al-Quran itu bisa untuk semua golongan karena memang keunggulannya seperti itu, mukjizatnya seperti itu. Pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Afala ta'qilun? Apakah engkau tidak berpikir? Kemudian kita jawab, tidak. Gitu kan enggak? Enggak butuh jawaban. Nah disitulah Al-Quran kemudian ingin menyapa kita dengan bahasa-bahasa yang tinggi. Ya. Meskipun dengan secara sederhana juga ada. Ya. Nah itu menurut Ibnu Rushd, bagaimana Al-Quran berdialog dengan kita. Nah kalau dalam penggambaran hur'ain ini, kalau orang yang matanya lebar, pengennya nanti yang di sana melayani yang matanya lebar juga masuk. Ketika itu matanya sipit, ya pengen yang dilayani matanya sipit masuk secara fisik. Tetapi juga bisa dimaknai kalau nanti pelayan-pelayan di surga itu bermata sipit, bidadari atau bidadaranya bermata sipit, itu maknanya adalah bahwa mereka tidak akan noleh ke kanan kiri. Sipit itu hanya fokus kepada kita, melayani kepada kita. Atau bermata lebar, artinya apa? Si pelayan-pelayan tadi, baik bidadari atau bidadara, itu menunjukkan kesungguhannya kepada kita, matanya lebar, indah dilihat. Nanti banyak penggambaran-penggambaran dalam hadis itu Pak ya, yang matanya seperti mutiara yang tersusun dan lain sebagainya itu. Tapi pada hakikatnya sama yang seperti tadi saya katakan di awal, sesuai hadis,
mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatrun ya fi qalbi bashar. Tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, tidak pernah kita lihat. Yang di dunia ini yang indah-indah pernah kita lihat, itu surga lebih indah daripada itu. Tidak pernah kita dengar sebelumnya, baik jin atau manusia. Artinya apa? Nah, ini sinilah keunggulan sastra dalam Al-Quran. Dia menunjukkan makna yang sangat mendalam. Ya. Contoh lagi misalnya azwaj. Azwaj itu kita terjemahkan istri-istri. Padahal mutazawwijin itu dalam bahasa Arab artinya pasangan. Ya, kalau kita laki-laki pasangannya perempuan, kalau perempuan pasangannya laki-laki kan gitu. Ya. Sehingga karena surga ini adalah masuk dalam kategori sam'iyah, kita hanya bisa mendapatkan informasi dari Al-Quran atau hadis, ya maka ini kita geser pemahaman ini adalah bukan lagi ilustrasi gambaran yang dangkal, tapi mari kita maknai itu sebagai gambaran yang sungguh luar biasa nikmatnya. Artinya apa? Imam Ghazali itu dalam menafsirkan, ya, memberikan keterangan makna surga, satu tempat yang itu sangat indah luar biasa. Makanya dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Al-Quran menggunakan bahasa Arab seringkali menggambarkan surga itu bukan dalam mufrad. Mufrad itu kata benda tunggal, tetapi dalam kata benda jamak atau plural tadi. Supaya apa? Situ maknanya berlimpah. Jadi kalau enak itu cuma satu, Pak. Tapi kalau sangat enak, nah itu berarti sangat nikmat sekali. Jadi digambarkannya kalau dalam bahasa Indonesia itu diulang, ya, untuk jamak itu diulang. Kursi berarti banyak. Kalau dalam bahasa Arab tidak diulang, tapi frase bentuknya katanya itu adalah dalam bentuk jamak. Itu menggambarkan kenikmatannya sangat banyak, luar biasa, maka dipakailah frase jamak atau plural tadi. Jamaah sholat subuh yang memuliakan Allah. Maka dari sini kita betul-betul memaknai Al-Quran itu, makanya kemudian Al-Quran itu sebagai mukjizat. Begini Pak, para nabi, para rasul yang lain, itu rasulnya wafat, mukjizatnya hilang. Contoh, misalnya Nabi Musa. Ya. Nabi Musa itu wafat, tongkatnya Nabi Musa, misalnya saat ini masih ada. Ya. Terus kita temukan. Dulu saya ke Derawan itu, ya, ada yang mengatakan mitosnya, nanti kan kalau di Derawan itu ada Pulau Kakaban, Pak. Itu pulau di tengah pulau itu ada danau, di situ banyak ubur-uburnya, tapi sudah nggak beracun, ya. Jadi kalau kita nyelam itu semakin dalam semakin ketemu ubur-ubur. Ini mitos. Katanya tongkat Nabi Musa di situ. Seandainya kita temukan misalnya di situ, kira-kira kalau dibuat mukul di Tanjung Limau gitu, ombaknya terbelah apa enggak? Enggak. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad, para rasul, para nabi wafat, mukjizatnya ikut hilang. Ya, kecuali Nabi Muhammad SAW, beliau wafat dalam tanda kutip, tidak lagi berada di alam dunia bersama kita, tapi mukjizatnya terus ada. Apa itu? Al-Quran. Maka kalau dikatakan syahrul Ramadan ini syahrul Quran, bulan Ramadan ini bulan Quran, ini sungguh luar biasa. Diturunkan di bulan Ramadan dan pahala Qurannya sangat banyak di bulan Ramadan. Maka mari kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan. Oke, ini sungguh luar biasa. Kita hayati betul. Ya, Al-Quran yang saya baca ini bukan mushafnya tapi Al-Qurannya itu mukjizatnya Rasulullah yang sampai sekarang masih ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami turunkan adzikr. Adzikr itu artinya Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami sendiri yang akan menjaganya. Ya. Hebatnya Pak, ya. Menjaganya Al-Quran itu bagaimana? Satu, seringkali kita pahami kalau tulisannya ada yang salah. Tulisannya apa? Salah. Misalnya salah cetak gitu. Itu cepat ketahuan. Ya apa enggak? Ya. Dijaga tulisannya. Betul. Yang kedua, sampai detik ini orang yang menghafal Al-Quran itu akan terus ada. Ya apa enggak?
Maka mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan ada dari keluarga kita, anak, cucu, cicit itu yang menjadi penghafal Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Bagian dari janji Allah. Allah nggak mungkin ingkar janji. Ya, itu salah satu cara menjaga Al-Quran. Nah, janji Allah pasti, kitanya belum pasti. Maka kita berusaha untuk masuk dalam lingkupnya janjinya Allah. Ya, kita usahakan, kita ikhtiar. Kita masukkan cucu, cicit, anak kita ke tahfidz Quran. Kan bagian dari janji Allah sudah pasti. Kitanya belum pasti. Makanya supaya kita ikut pasti, kita masuk di dalam situ. Ikhtiar. Yang ketiga, Pak. Ini saya ambil dari satu kitab yang dirilis oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tahun 2015. Itu mereka kumpul di Chechnya. Chechnya itu di Rusia. Kumpul, ya, kemudian menafsirkan kembali. Maksudnya apa? La hafizun ini maksudnya apa? Ya. Dan para ulama sepakat, ya, bahwa Allah menjaga Al-Quran itu bukan hanya lafadznya, bukan hanya tulisannya, Pak. Tetapi ilmu-ilmu yang berkenaan dengan pemahaman Al-Quran yang benar akan terus dijaga oleh Allah. Dan kita melihat, kita menyaksikan di setiap zaman ada ulama-ulama yang muncul untuk terus menjaga pemahaman Al-Quran itu tetap benar. Bukan hanya satu ilmu saja, tapi semua cabang ilmu itu ada ulamanya. Dan itu terus ada, dan Allah munculkan. Nanti mulai dari ilmu ulama nahu, sampai sekarang masih ada yang terus Allah munculkan. Pakar di bidang nahu, pakar di bidang sorof, pakar di bidang balaghah, pakar di bidang tafsir, pakar di bidang ulumul Quran, pakar di bidang hadis, pakar di bidang mustalahul hadis. Dalam rangka apa? La hafizun tadi, menjaga Al-Quran tadi. Makanya juga doa kita. Mudah-mudahan anak cucu keluarga kita ada yang menjadi bagian dari alim ulama di bidang ini. Amin. Nanti ada ya di hub 5 sini ada pakar tafsir. Amin. Nanti di hub itu ada yang pakar hadis. Anak-anak kita. Amin. Kan gitu. Muncul-muncul pakar alim ulama semuanya. Ya. Karena itu janjinya Allah sudah pasti di setiap zaman. Di Kairo itu, di Mesir itu, setiap bulan Januari, Februari lah gitu ya. Itu ada namanya Ma'rid Kutub. Pameran buku terbesar se-Timur Tengah. Jadi di situ semua penerbit itu kumpul, Pak, kumpul. Dan anehnya, ini bagian dari mukjizat. Akan ada terus ulama-ulama yang menerbitkan buku, kitab yang itu membahas Al-Quran, membahas hadis, terus ada, Pak. Jadi ini ilmunya Allah jaga betul. Ya, Allah jaga betul. Agar apa? Agar pemahaman yang benar terhadap Al-Quran itu akan terus ada. Dan itu bagian dari janji Allah. Maka mudah-mudahan ya kita tidak pernah kendor, Pak, ya, untuk menuntut ilmu, talabul ilmi, untuk belajar. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan itu kepada kita. Termasuk apa? Menggerakkan hati kita untuk selalu dekat dengan ilmu. Amin. Allahumma amin. Kiranya itu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.